pastikan semua persiapannya harus optimal ya. Bunda-bunda nih, terutama bunda-bunda biasanya yang ngurusin anak berangkat sekolah. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Selamat bergabung kepada teman-teman semua. Eh, saya nggak ngeliat nih, ada berapa Mas Hasan yang udah bergabung? Udah ada 22 orang yang bergabung. Nah, selamat bergabung teman-teman semua ya. Semoga yang bergabung ini boleh sambil, mungkin yang lagi ada sambil kegiatan, boleh sambil kegiatan. Yang penting kita hari ini kita coba ada satu program baru yang insya Allah akan kita share gitu. Jadi eh, teman-teman pastiin mulai kenal nih lebih dekat apa sih kandungannya, apa sih manfaatnya apa. Nah, insya Allah di tiap hari Rabu ini kita akan bahas itu dan kita mulai hari ini ngomongin tentang herba nutrisi. Nah, makanya banyak banget nih ya herba-herba yang ada di sekitar saya. Nah, herba nutrisi ini Oke, nggak? temukan di produk-produk HNI yang bunda-bunda biasanya, ayah bunda nih, mungkin ada ayah juga yang mengandung HNI, yang paling utama tuh herba nutrisi adalah kurma, sari kurma ya. Terus ada yang namanya madu. Nah, madu di HNI juga variannya banyak. Cuma nanti kita akan bahas juga satu persatu. Mungkin nanti akan bahas tentang khusus madu. Hari ini saya akan coba bahas tentang kurma, sari kurma, terutama kurmanya, sari kurmanya HNI. Kenapa harus pakai sari kurmanya HNI? Kenapa sih kita tiap hari minum kurma HNI? Untuk apa sih? Emang butuh ya? Emang harus setiap hari ya? Juga ada juga yang suka nanya, Bu Nur, emang aman ya yang namanya herba-herba HNI itu diminum setiap hari? Nah, itu kadang pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Nah, jawabannya kalau untuk herba nutrisi aman banget nih. Untuk semua produk harian aman banget. Produk harian nggak masuk herba ya. Produk harian kayak pasta gigi kan wajib setiap hari. Tapi kalau herba-herba yang bisa diminum setiap hari dan terus berkelanjutan itu disebutnya herba nutrisi. Kenapa? Dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit teman-teman bisa konsumsi. Ayah bunda bisa konsumsi, seluruh keluarga bisa konsumsi karena memang kandungannya memang nutrisi. Kalau orang yang sehat untuk menambah atau nutrisi yang kekurangan-kekurangan dimasukkan ya dengan nutrisi dari herba HNI. Kalau yang lagi sakit sangat bagus karena butuh nutrisi tambahan untuk pemulihan sakitnya. Gitu. Nah, apa sih bocorannya herba nutrisi? Ya, herba nutrisi itu salah satu beberapanya nih yang saya sekarang tampilkan itu ada spirulina. Selain tadi ya pastinya yang kita mau bahas hari ini ya kurma, kemudian ada juga spirulina, ada gamat ya teman-teman ya. Kemudian ada yang namanya zaitun. Nah, di sini juga ada madu SC sama HNI Health. Kenapa sih nyambung sama kurma? Karena ternyata yang namanya madu SJ ini ya, ini kandungan kurmanya juga sangat tinggi. Jadi kalau nanya, emang kurmanya cuma ada di sari kurma HNI? Oh ada beberapa produk yang juga mengandung kurma. Selain sari kurma pastinya. Kalau sari kurma dia pure 100% isinya adalah kurma. Dan kerennya produk HNI sari kurmanya itu bedanya dengan yang lain, kita 100% tanpa tambahan untuk zat tambahan lainnya sampai ke 100%. Dari mana tuh taunya? Biasanya teman-teman bisa lihat di kandungan ya. Nanti kalau ngelihat sari kurma yang lain, biasanya harganya ada yang lebih murah, tapi ada juga yang lebih mahal. Itu biasanya nanti tulisannya ada 80% sari kurma, nanti sisanya sampai 100% dan lain-lain. Atau ada tulisannya dan lain-lainnya itu biasanya yang paling sering dipakai adalah sukrosa jagung. Jadi untuk nambahin sampai ke 100%, dia tambahin sukrosa jagung. Makanya beda-beda sari kurma rasanya. Kok rasanya beda-beda bener? Memang beda. Kenapa? Kandungan kurmanya juga beda-beda. Kurma apa yang dipakai itu kan pasti beda. Makanya rasanya berbeda. Tapi
yang menentukan kualitas memang adalah pertama prosesnya ya. Alhamdulillah kalau di HMI prosesnya semua sudah pabrikasi, insya Allah kebersihannya itu semua sudah terjaga ya. Bahkan kita standar pabriknya kan sudah GMP ya, sudah ISO juga. Jadi teman-teman bisa boleh kalau mau datang, nah kalau datang kayaknya harus janjian ya. Yang sari kurma diproduksinya di HEW di Purbalingga. Tapi kalau mau lihat nggak usah jauh-jauh ke Purbalingga, bisa lihat di YouTube ya, bisa lihat juga di Telegramnya Halalpreneur. Kalau teman-teman gabung di situ ada juga video profile tentang pabriknya HEW. Kayak gimana sih? Oh, ternyata luar biasa kerennya pabrik HNI sampai eh, kenapa sih kok beda banget? Bisa jadi juga dari produksinya ya, teman-teman ya. Karena kan memang dari mulai produksi itu dari awal semua karyawan harus berwudu dulu. Berwudu, kemudian biasanya nanti ada al-surat dulu. Kemudian selama prosesnya juga didengarkan tilawah Quran. Jadi Masya Allah. Itu mungkin salah satunya keberkahan dan bagus banget. Beberapa testimoninya mungkin teman-teman boleh share. Boleh nanti di 30 menit berikutnya kita sharing sambil tanya, yang mau tanya boleh sambil testimoni biar teman-teman yang lain nanti bisa oh kayak gitu ya. Oh, saya baru tahu gitu. Jadi kita saling oke. Sudah kembali lagi, mohon maaf. Saya alhamdulillah sudah coba buatkan slide biar ada gambaran buat ayah bunda semua, buat sahabat HNI semua, buat sobat halalpreneur, biar lebih ngerti tentang kurma. Ada siapa aja? Oh, ada Bu Heti. Bu Heti, apa kabar? Ada Kartika. Ada siapa lagi nih? Banyak ya. Selamat bergabung. Salam kenal juga mungkin buat teman-teman yang baru kenal ya. Oke, jadi di slide ini nanti saya akan jelasin teman-teman ada yang namanya biar teman-teman tahu kurma. Kurma itu ternyata Masya Allah ya kalau disebut dengan klasifikasi herba biasanya kan ada Bu namanya herba pahit, herba manis gitu ya, herba panas, herba dingin gitu. Nah, ternyata si kurma ini Masya Allah, kenapa dia bisa diminum setiap hari? Karena memang dia kombinasi dari mulai baru lumbuh ya sampai kemudian matang. Dan biasanya memang yang dipakai adalah sari kurma ini adalah kurma yang sudah dalam keadaan matang. Gitu, dalam keadaan matang maksudnya apa? Jadi dia ada tahap perkembangan kurma dari mulai yang awal ya sampai biji sampai dia matang. Ini boleh nanti sambil tampilin ya Mas Hasan ya. Jadi dia dari mulai warnanya mungkin ibu-ibu nih yang pernah lihat kalau di apa namanya? Kalau kita sarapan, nah sarapannya biasanya di hotel yang disiapin ya. Itu ada zaitun yang warnanya hijau kayak anggur. Saya kira dulu tuh anggur ya. Ternyata pas kita makan loh, kok rasanya beda ya, bukan anggur ya. Rasanya sepet-sepet gitu ya kalau masih muda. Memang kurang enak sebenarnya dimakan, tapi dia biasanya masuk sebagai kategori salad gitu ya. Boleh dimakan. Nanti dia baru mulai biasanya sekitar 6 minggu gitu ya. Itu baru 105 hari itu bisa dikonsumsi untuk yang namanya biasanya salad. Tapi kalau yang kita mulai, yang kita kenal biasanya kan warnanya udah kehitaman. Coklat, merah, agak kehitaman. Nah, itu biasanya memang udah kurma yang kategorinya sudah matang. Sudah matang, bahkan kalau yang nyampe di Indonesia biasanya sudah dikeringkan ya. Sudah dikeringkan. Kalau yang masih ada yang jual namanya rooftop. Dia sudah masih agak kuning, agak merah, agak kecoklatan, beda-beda. Semakin kuning dia semakin masih muda. Nanti kalau makin lama nyampe di rumah kita nggak masuk freezer gitu kan ya, masuknya di kulkas biasa dia nanti makin coklat.
Kemudian sampai warnanya semakin coklat mirip dengan kurma matang. Nah, itu yang disebut biasanya dengan rutop. Nah, kandungannya sih kurang lebih sebenarnya sama, tapi semakin matang dia nanti ada beberapa kandungan yang akan berbeda, akan hilang. Misalnya kayak vitamin C-nya, kalau yang udah kering kurma yang biasa kita makan, itu biasanya vitamin C-nya sangat sedikit. Tapi yang makin tinggi juga banyak gitu. Jadi semakin ada yang semakin naik, ada yang semakin turun gitu. Masya Allah ya. Dan memang kurma ini salah satu produksi terbesarnya pastinya bukan di Indonesia ya teman-teman ya. Produksinya pasti ada di Timur Tengah yang paling banyak. Oke, ya sudah mulai muncul slide-nya. Boleh Mas Hasan slide-nya. Kita hari ini kelas produk HN ya, booster nutrisi dari sari kurma. Kenapa dibilang booster nutrisi? Nanti kita bahas. Kan kandungannya yang luar biasa. Oke, next Mas Hasan. Ya, sambil saya jelasin lagi. Jadi yang namanya tahap perkembangan buah kurma, nanti kita lihat ya. Dan kemudian buah kurma itu yang paling banyak memang luar biasa. Dia bijinya kecil, tapi daging dan kulit buahnya itu sangat banyak. Dan itulah daging dan kulit buahnya itu yang kemudian nanti akan dibuat menjadi sari kurma. Nyampe di Indonesia lebih akan bisa tahan lama juga ya, karena dia udah dibikin sari kurma. Nah, ini slide-nya belum ya. Oke. Oke, sedikit teman-teman biasanya nih kalau pagi, apa aja sih yang biasa dibikin untuk bisa diminum dari sari kurma? Nah, mungkin boleh sambil chat ya. Biasanya kalau pagi apa nih? Kalau misalnya sarapan pakai roti, nah itu boleh juga tuh sebagai pengganti selainya teman-teman, selai sehat bisa pakai sari kurma. Dan juga sebenarnya kurma ini mungkin yang udah pada tahu dia sangat bagus untuk pemanis, gantinya gula. Bahkan sekarang di Eropa lagi mulai diteliti gulanya memang dia bikin dari kurma. Masya Allah kan kalau gula sekarang yang gula alami dia ada yang dari tebu ya, yang di Indonesia yang kita gula putih itu biasa kita pakai. Kemudian ada juga nanti gula stevia. Teman-teman bisa tahu ya gula stevia juga dia 0 kalori ya. Jadi makanya sekarang dipakai untuk diet. Tapi ternyata ada juga nih gula yang luar biasa. Madu juga biasa dipakai. Dan satu lagi adalah gula kurma namanya. Jadi pemanisnya memang dari kurma ya nih, sari kurma dijadiin pemanis. Karena bagaimanapun tubuh kita tetap butuh gula, tetap butuh yang namanya manis-manis. Walaupun sekalipun kita kena diabetes, kita tetap butuh. Tapi tadi terkontrol. Dan Pak, kenapa bagus dengan sari kurma? Kalau dari sisi herba, kajian herbanya teman-teman, semua herba yang berwarna coklat kehitaman itu ternyata sangat bagus untuk yang namanya diabetes, pengobatan diabetes. Nah, boleh Mas Hasan mulai dari sini. Ini tadi yang saya obrolin ya teman-teman ya. Tahap perkembangan buah kurma ini yang tadi saya omongin. Jadi dapat dimakan dengan enak itu biasanya mulai dari halal ya namanya, halal rutap tamer gitu. Mulai dari 120 hari setelah penyerbukan. Wow, lama juga ya 4 bulan. Luar biasa. Dari mulai yang warnanya merah. Nah, kadang-kadang kan ada tuh kurma muda loh bagus banget buat kesuburan. Yes, memang benar karena memang dia nutrisinya tadi boosternya itu nutrisinya itu sangat bagus. Tapi sebenarnya bukan cuma buat kesuburan teman-teman, tapi sebenarnya buat kita nutrisi setiap hari itu juga sangat bagus. Nah, biasanya yang kita temukan yang dijual itu yang warnanya hijau, kuning. Nanti habis hijau ini ada kuning, saat kuning ada mulai kemerahan gitu. Jadi beda-beda ya. Nah, kalau yang biasa kita minum, kita makan itu nanti biasanya rutap yang udah mulai merah, kuning kecoklatan, sampai kemudian yang coklat. Dan setelah coklat, nanti sampai kehitaman itu yang sudah mulai dikeringkan. Jadi kenapa bisa awet tanpa pengawet sekalipun? Karena kurma itu Masya Allah salah satu buah yang Allah ciptakan ketika dia mulai mengering, dia awet Bu, tanpa pengawet. Bahkan bisa sampai bertahun-tahun, Masya Allah ya. Yang penting penyimpanannya dengan baik. Makanya nanti, nah ini anatomi buah kurma nih. Kulit itu mampu menjaga si daging kurmanya itu sampai dia keadaannya tidak busuk. Asal dikeringkan tadi ya. Nah, makanya nanti kenapa sih kok vitamin, ada yang bilang kurma ada vitamin C-nya, tapi ada yang bilang enggak. Biasanya karena proses pengeringannya. Sebenarnya ada ketika dia masih belum dikeringkan. Tapi lama-kelamaan setelah proses pengeringan, vitamin C itu sangat mudah tereliminasi ya. Dia menguap gitu. Jadi dia tidak
tidak akan ada ditemukan lagi. Tapi vitamin A, vitamin D, kandungan mineralnya terus tetap ada, bahkan beberapa kandungan semakin meningkat. Masya Allah ya. Teman-teman, next Mas Hasan boleh? Nah, ini kandungan nutrisi. Jadi kenapa disebut booster booster energi ya, booster nutrisi tadi? Oh, Masya Allah, minum kurma aja udah keren banget. Nah, itu kandungan nutrisi pada kurmanya. Ini nih bisa kelihatan teman-teman. Mulai dari proteinnya ada, lemaknya ada, karbohidratnya juga ada, seratnya juga ada. Wow, fitokimianya ada. Fitokimia itu biasanya dia antioksidan tinggi. Itu ada juga di kurma. Dan yang gak kalah penting mineral. Karena kan tubuh kita, makanan kita setiap hari itu Bu, yang kita makan setiap hari itu biasanya kurang mineral. Biasanya kenapa sih kurang nutrisinya kurang? Kadang ketika cek eh, dari tampilan fisik aja ya, muka kita kok kadang-kadang kelihatan gelap ya. Bukan karena sering panas-panasan juga, biasanya dia karena dia pucet gitu ya, karena dia kurang nutrisi sampai ke kulit. Nah, makanya dia bagus banget di kurma. Itu mineralnya dapat juga, vitaminnya juga dapat gitu. Boleh masih yang tadi Mas Hasan? Nah, yang nutrisi oke. Nah, ini mineral teman-teman ya, ada magnesium, natrium, kalsium, fosfor, potasium, Masya Allah. Mangan, besi, zinc, tembaga, sampai selenium itu ada semua. Apalagi yang namanya selenium itu biasanya agak jarang ya ditemukan di berbagai buah. Biasanya beberapa kandungan yang tinggi selenium itu hanya ada pada di kurma sama haba sauda. Dan ini kenapa salah satu rahasianya eh, kenapa rahasianya sangat bagus ya? Maksudnya rahasianya sangat bagus kandungan-kandungannya ini untuk ibu. Biasanya dibilang untuk ibu hamil, ibu menyusui karena dia mengandung selenium. Karena selenium itu susah didapatkan pada makanan-makanan harian kita, tapi dia terkandung cukup lumayan besar pada kurma juga pada haba sauda. Gitu. Dan vitaminnya nih Bu, ya anak-anak saya kurang vitamin A, ternyata vitamin A banyak juga ada di kurma. Selama ini kan kayaknya cuma wortel doang. Aduh, mana susah lagi makan wortel di kurma juga ada, Bu. Vitamin B-nya juga sangat tinggi. B1, B2, B3, B6 itu sangat tinggi. Kemudian juga sebenarnya ada sedikit vitamin D ya. Ada vitamin juga yang namanya eh, tadi vitamin C, tapi vitamin C pada kurma yang dia belum matang, yang belum matang, yang belum dikeringkan gitu. Jadi Masya Allah, termasuk juga vitamin K sebenarnya. Makanya dia sangat bagus untuk fungsi jantung, juga untuk darah ya, karena vitamin K itu sangat bagus untuk pembentukan darah dan untuk dalam apa namanya proses darah-darah itu nanti pembekuan darah. Nah, itu juga sangat diperlukan. Makanya itu vitamin K juga ada pada sari kurma. Jadi, oke, next boleh Mas Hasan. Ya, jadi kalau kita bicara kandungannya tadi udah, maka manfaatnya apa aja tuh? Masya Allah, dengan segudang nutrisi tadi atau disebut dengan booster nutrisi, pertama yang pasti dia sangat bagus untuk mencegah datangnya penyakit. Mencegah datangnya penyakit maksudnya gimana sih? Imun kita jadi lebih naik. Kenapa imun kita bisa lebih naik? Karena tadi nutrisinya sangat lengkap. Ketika nutrisi tubuh kita lengkap, insya Allah tubuh kita akan imunnya naik, Bu. Makanya kadang kebanyakan makan anak-anak kita nih pas lagi kebanyakan makan jajanan, kebanyakan apalagi musim hujan gini nih, terus dia kedinginan, nah itu harus dikuatkan dengan nutrisi yang insya Allah mampu menguatkan imunitasnya. Kemudian juga tadi ada beberapa kandungan eh, namanya flavonoid ya, atau namanya antioksidan. Makanya dia mampu mencegah datangnya penyakit. Bahkan antioksidan ini sebenarnya sangat bagus untuk mencegah penyakit-penyakit kronis. Apa tuh penyakit kronis? Mulai dari diabetes, cancer, teman-teman, hipertensi gitu. Itu sangat bagus untuk mencegah itu, sari kurma. Makanya sangat bagus untuk nutrisi harian. Kemudian apalagi ini ya, emak nih biasanya senang banget nih meningkatkan elastisitas kulit. Jadi untuk kecerahan kulit, elastisitas kulit itu sangat bagus kurma. Tadi yang saya bilang, perasaan saya jarang panas-panasan, Bu Nur, tapi kok kenapa ya? Kulit saya kok kayaknya pucet ya, kok kayaknya kayak agak-agak gelap gitu ya, nggak glowing. Nah, glowing itu ternyata nggak cuma dari eh, skincare yang kita pakai, nggak cuma dari serum yang kita pakai. Karena sebanyak apapun serum dan skincare perawatan yang teman-teman lakukan dari luar tanpa dibarengi dengan nutrisi dari dalam ya tetap gitu lama gitu munculnya. Makanya salah satunya coba minumkan
sari kurma rutin harian. Nah, berapa sih banyaknya? Biasanya saya sarankan minum minimal 2 sendok makan. 2 sendok makan ini udah mencukupi banget untuk nutrisi harian teman-teman. Masya Allah, kapan minumnya? Boleh di pagi hari karena seratnya juga tinggi. Boleh kalau lupa di pagi hari, di siang hari, di sore hari juga boleh. Masya Allah ya. Elastisitas kulit tadi vitamin A. Ini bukan vitamin P, tapi itu vitamin B ya. Maaf, vitamin A, vitamin B bermanfaat meningkatkan elastisitas kulit. Nggak cuma itu, timbulnya garis halus atau kerutan di kulit. Wah, kabar gembira yang mau tampak 10 tahun lebih muda ya. Jadi untuk kerut-kerut itu dia akan berkurang dan bahkan tidak terbentuk ketika kita rutin nutrisinya. Gitu. Vitamin mineralnya terpenuhi. Seperti itu teman-teman. Terus apalagi sih yang paling luar biasa dari yang namanya sari kurma? Sari kurma itu mampu menurunkan tekanan darah dan mengobati anemia. Jadi makanya kadang orang kalau untuk anemia tuh bagus banget dengan yang namanya kurma, makan kurma rutin, sari kurma. Nah, ini dia. Jadi memang sangat bagus untuk anemia. Kenapa? Zat besinya tuh tinggi, teman-teman. Magnesium, kaliumnya tuh tinggi. Yang tadi ya saya bilang ada kaliumnya, ada magnesiumnya, ada zat besinya yang cukup tinggi. Makanya sering banget biasanya ibu-ibu hamil wajib loh minum yang namanya sari kurma. Yes, karena memang Fe-nya tinggi, Bu. Karena kan sekarang udah mulai ketahuan ya, Fe bahkan pada beberapa ibu hamil tidak boleh pakai Fe tambahan karena dia sensitif. Nanti dia mampu ketika kelebihan Fe, ini bocoran aja ya, kelebihan Fe pada ibu hamil yang sintetik, dia mampu akan mengakibatkan biasanya kelainan liver pada anaknya, pada bayinya, janinnya. Makanya beberapa di stop tuh. Biasanya Fit FA itu boleh diminum di atas 6 bulan. Tapi alhamdulillah saya dari anak pertama sampai anak keenam, saya nggak pernah pakai FA sintetik, ya nggak pakai tambahan FA yang suka dikasih gitu ya dari dokter. Karena saya juga ngobrol dan dokternya juga sepakat gitu ya. Nah, karena saya juga memang agak-agak alergi gitu ya sama kandungan obat-obat yang dia sintetik. Maka kata dokternya gampang, boleh Bu, asalkan nutrisi Fe-nya terpenuhi gitu. Oh ya udah, saya minumkan ini nih dan spirulina sebenarnya. Itu Fe-nya cukup tinggi. Makanannya juga proteinnya saya cukupkan ketika selama kehamilan. Jadi alhamdulillah saya nggak perlu tambahan lagi. Makanya itulah mungkin beberapa dokter, beberapa bidan yang teman-teman temui gitu ya. Kurma bagus banget loh selama kehamilan. Nah iya memang karena Fe-nya sangat tinggi. Dan buat orang-orang yang misalnya HB-nya rendah, anemia, udah ada gejala anemia. Apa sih gejala anemia? 5L ya. Lemah, lesu, pokoknya nggak bersemangat. Pokoknya kayaknya gampang capek. Nah, jangan-jangan ibu anemia, jangan-jangan bapak anemia. Nggak cuma pada ibu loh anemia, walaupun lebih banyak memang pada ibu-ibu, tapi sebenarnya laki-laki juga bisa malah anemia. Dan yang agak berbahaya adalah anemia pada anak. Anak-anak kita kan aktif banget tuh, Bu. Wah, kalau udah sekolah udah mana kalau sekolahnya anak-anak saya tuh dari pagi sampai sore, kebayang ya. Udah mulai kelas 3 tuh dari pagi sampai sore, kebayang nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh mereka. Jadi pastiin anak-anak kita juga konsumsi. Anak-anak nggak doyan langsung diminum. Nah, tipsnya sebenarnya saya juga nggak suka kalau diminum langsung. Kenapa? Karena terlalu manis, Bu. Di gigi juga nggak nyaman ya. Makanya teman-teman larutkan di air gitu. Jadi dilarutkan aja di air hangat. 2 sendok makan dilarutkan di gelas, kemudian dilarutkan di air hangat. Itu insya Allah sangat bagus. Nah, ini juga ada nih kabar gembiranya lagi nih buat yang lagi diet, nah, ataupun yang lagi mau naikin berat badan. Ternyata kurma itu mampu menjaga berat badan ideal. Maksudnya gimana sih? Kalau yang eh, cenderung anemia biasanya kan kadang kurus ya. Aku pengen naikin berat badan susah banget sih. Itu dikombinasi dengan ini. Nanti dikombinasi lagi dengan susu ya. Susu EGM itu bagus banget. Kemudian pastinya dong dengan pola makan yang mulai diperbanyak proteinnya gitu ya. Itu ditambah juga karbohidratnya. Tapi kalau untuk yang saya obesitas nih, udah mulai warning nih, harus mulai diturunin nih berat badannya. Ternyata bisa juga dengan kurma, sari kurma HNI kok bisa? Karena sari kurma ini karbohidrat dan glukosanya dan cukup tinggi ya, gulanya cukup tinggi. Tapi bukan gula glukosa yang cukup tinggi, tapi dia lebih tingginya di fruktosa. Jadi ada di gula itu ada fruktosa, glukosa ya, alami dari buah. Dan dia akan menyebabkan agak kenyangnya lebih lama. Seratnya juga tinggi. Jadi kalau habis minum 2 sendok makan, pagi-pagi misalnya ya, atau 1 sendok makan di pagi, 1 sendok makan di sore, itu teman-teman akan merasa kenyang lebih lama gitu. Seratnya juga ada di sini, masya Allah karbonya ada, seratnya ada, jadi nggak takut kelaparan.
Itulah kenapa rahasianya orang-orang yang minum sari kurma saat Ramadan ya, nah lagi puasa nih bentar lagi saum, berbuka berbuka dengan kurma ya biasanya biasanya 2 sendok makan tuh dilarutin ya menjelang berbuka. Jadi sebelum makan apa-apa saya minum dulu kurmanya. 1 sendok juga sebenarnya udah cukup ya teman-teman karena 1 sendok makan ini itu kurang lebih sekitar 5 gram. Kalau 2 sendok makan 50 gram, 2 sendok makan itu 100 gram kurma. Kurma yang biasa ya, yang biasa kita makan. Jadi mungkin sekitar 10 kurma itu 2 sendok makan tuh lebih dari 10 kurma di sini. Kan kadang kita kalau makan 3 kurma aja udah manis banget ya. Maksudnya udah kenyang banget. Tapi dengan 2 sendok makan ini teman-teman tuh bisa setara dengan 10 kurma. Masya Allah ya. Jadi enak banget gitu. Tapi walaupun saya juga doyan kurma, kurma yang bukan sari kurma juga saya makan gitu karena saya doyan dan juga sangat bagus untuk diet tadi. Jadi ketika kita makan kurma, dia nggak kepingin makannya itu cukup lama. Buat cemilan sehatnya boleh. Jadi cemilan sehatnya kurma. Kurma berbagai macam. Jadi teman-teman tinggal pilih aja yang teman-teman suka. Ditambah lagi dengan minuman kurma. Nah, nanti saya ajarin nih sebelah saya. Tadi ini di sini mungkin ada yang bertanya-tanya, apaan tuh Bu Nur? Kok ada ini ya? Ada minuman yang kayaknya enak banget. Nah, kita kita sampai bikin namanya kurma lemon. Sebenarnya nanti ibu-ibu bisa bikin di rumah sendiri. Nggak harus beli. Ini kebetulan kita sediain karena memang di rumah sehat butuh minuman-minuman sehat yang apa ya? Yang praktis, enak tapi bergizi. Pastinya nutrisinya banyak. Nah, tinggi serat tadi ini udah tinggi serat ya. Jadi kaya nutrisi itu tadi ya. Kenapa kaya nutrisi? Akhirnya nyambungnya ketika kaya nutrisi dia sangat bagus untuk naikin imun, menjaga imunitas. Kemudian juga tadi untuk menangkal radikal bebas karena antioksidannya tinggi sehingga sangat bagus untuk penyakit-penyakit kronis. Jadi bukan berarti menyembuhkan diabetes, bukan Bu. Tapi dia mampu memperbaiki kondisi orang yang diabetes. Tentunya kalau diabetes dia harus terukur juga nih, nggak boleh terlalu banyak kurmanya mentang-mentang apa, ini bagus loh buat diabetes sampai 5 sendok makan sehari. Oh enggak, dia maksimal di 2 sendok aja untuk orang-orang yang diabetes. Kalau yang nggak diabetes boleh lebih. Ibu-ibu hamil boleh lebih karena dia membutuhkan gitu. Kemudian apalagi tadi meningkatkan fungsi otak, Masya Allah. Meningkatkan fungsi otak itu ternyata sudah ada penelitiannya, Bu. Dengan konsumsi sari kurma atau kurma rutin, dia akan mengurangi inflamasi atau perdarahan pada otak. Dan dia ada beberapa kandungan yang sangat bagus untuk memperbaiki cairan di otak. Jadi dia sangat bagus untuk penyakit-penyakit degeneratif seperti Alzheimer gitu. Jadi, wah Masya Allah nih, terutama untuk lansia bagus banget. Sebenarnya sih nggak cuma lansia ya, dari kita nih sekarang umur 30-40 udah minum. Tadi anak-anak bayi, mulai dari bayi, kenapa butuh yang namanya kurma? Kan nutrisinya tinggi banget. Gitu, itu bagus banget. Jadi bisa juga untuk empasi. Misalnya empasi kita mau bikin puding nih teman-teman ya. Yang punya bayi ya, yang punya balita. Pudingnya boleh kita tambahin ini Bu, sari kurma. Jadi nggak usah ditambahin gula. Mau bikin puding jangan ditambahin gula, ditambahin aja sari kurma. Mau bikin minuman yang agak manis, jus boleh ditambahin ini. Masya Allah, gampang banget. Tapi nutrisinya dapat. Gitu. Itu karena pemanis alami. Kemudian juga tinggi serat tadi ya, jadi sangat bagus untuk pencernaan, juga untuk gula darah. Karena kan anak kenapa sih butuh serat? Terutama orang-orang yang sembelit nih. Nah, orang-orang yang sembelit dia kalau diminum rutin 1 sampai 2 sendok makan setiap hari itu insya Allah tidak akan mengalami sembelit lagi. Akan rutin BAB-nya pagi dan sore hari. Gitu ya. Dan tinggi serat juga sangat bagus untuk pencernaan. Jadi dia memperbaiki gerak usus nantinya namanya gerak peristaltik usus. Jadi kalau yang saya mah udah minum makan buah bunur udah kayaknya seratnya nggak kurang deh tapi kenapa ya kok BAB juga kadang masih susah apalagi saya minum fiber loh fiber drink kok susah juga ya BAB-nya selain kurang cairan biasanya kedua dia memang gerak peristaltik khususnya udah agak sulit gitu ya, walaupun seratnya cukup maka minum yang cukup ditambah lagi dengan sari kurma makanya kadang ada nih kemarin testimoninya juga deh dari HMI Health Alhamdulillah benar anak saya yang tadinya susah BAB padahal udah rajin makan saya kasih buah terus tapi masih susah. Nah itu setelah diminumin HMI Health, minumin sari kurma dia udah mulai membaik. Karena memang tadi dari kurma itu Bu, bagus banget gitu. Oke, ada lagi nggak ya Mas Hasan tadi kandungannya yang sebelumnya slide-nya? Yang satu lagi sebelumnya. Satu lagi oke.
Nah, ini tadi. Oh iya, satu lagi nih teman tadi, menguatkan tulang. Menguatkan tulang gimana? Kemarin juga ya di LO, pengajian yang kemarin ikutan ya. Sebelumnya juga saya sempat ngisi tentang nutrisi tulang dan sendi ya, pada penyakit-penyakit menular. Nah, itu juga sangat bagus. Oh, udah mulai ada pertanyaan? Boleh, boleh. Mulai kirim pertanyaannya boleh, silahkan. Mulai ditanya sambil saya jawab ya, karena udah 30 menit lebih nih. Oh, udah 38. Tinggal 20 menit lagi ya kita. Boleh sambil bertanya. Ini ada pertanyaan pertama itu mau tanya kalau sari kurma boleh nggak sih diminum bayi di bawah 6 bulan? Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Tadi soalnya saya ngomongin empasi, ngomongin sangat bagus untuk bayi. Nah, tapi kalau untuk bayi 0 sampai 6 bulan, makanan terbaiknya, nutrisi terbaiknya hanya dari ASI atau kita sebut dengan ASI eksklusif. Jadi semua anak saya alhamdulillah 0 sampai 6 bulan itu semuanya minum ASI aja. Siapa dong yang makan sari kurmanya? Ibunya minum sari kurma karena sari kurma sangat bagus untuk ibu menyusui. Tapi ASI saya kurang banyak, Bu Nur. Bu, coba diperbanyak kacang-kacangan, sayur-sayuran hijau misalnya. Contoh nih, saya juga dulu sempat kayak gitu ya. Minum, makan sayurnya, sayur bayam, tapi boleh ditambahin misalnya dengan kacang merah. Kacang merahnya duluan nih, udah direbus dulu. Baru nanti dimasukin ke bayam, karena bayam kan nggak boleh lama-lama ya. Atau sayur kacang hijaunya ditambahin ke katuk misalnya. Kayak gitu, Bu. Ditambah lagi kalau nutrisinya selain sari kurma buat ibu hamil itu lebih ibu hamil, ibu menyusui lebih dari 2 sendok makan. Boleh minum 2 sendok makan dilarutin air hangat di pagi hari, nanti tambah lagi di sore atau di malam hari. Tambah lagi 2 sendok makan. Jadi boleh, sangat boleh lebih dari 2 sendok makan. Karena kenapa? Lebih butuh biar sampai ke bayinya. Tapi bayi 0 sampai 6 bulan, mohon maaf ibu-ibu, sangat terbaik cukup dengan ASI sudah cukup banget. Terus apalagi? Buat masalah asam lambung bisa nggak Bu? Bisa banget karena tadi kan lambung lambung kita termasuk pencernaan ya, dia sangat bagus ketika teman-teman tarik kurma itu kan seratnya juga cukup tinggi. Jadi dia agak lama dia dicerna oleh tubuh kita. Kalau agak lama itu apa akhirnya bagusnya? Bagusnya lambung pun akhirnya tidak mudah naik asam lambungnya. Nah, tapi kalau yang udah bermasalah pada asam lambung, disinergikan dengan minum Magavit. Makanya biasanya saya saranin nih kalau yang minum Magavit boleh dilarutkan, paling bagus tuh dibuka 2 kapsul, dicampur. Nah, dicampurnya boleh dengan madu, kombinasi dengan sari kurma. Jadi misalnya madunya 1 sendok makan, sari kurmanya 1 sendok makan, ditambah dengan Magavit nih. Itu cakep banget teman-teman ya. Terus apa lagi? Ah, ada mitra yang punya diabetes dan beliau lemas. Amankah bila konsumsi rutin? Sangat aman, Bu. Tadi ya, tadi kita udah bahas bahwa ternyata orang diabetes juga sangat membutuhkan yang namanya gula sebenarnya. Tapi tidak boleh berlebih dan kemudian jangan minum yang sintetis gulanya. Jadi pemanisnya diganti dengan sari kurma. Batas maksimalnya berapa tadi? 2 sendok makan maksimal untuk penderita diabetes. Jangan diminum langsung 2 sendok makannya. 1 sendok makan pagi, 1 sendok makan sore. Itu insya Allah untuk nutrisinya juga terpenuhi, Bun. Tapi insya Allah tidak menaikkan kadar gula darahnya. Boleh juga ditambah dengan lifestyle sehat lainnya. Misalnya nih berasnya udah jangan pakai beras putih, tapi ganti dengan beras merah. Masaknya juga nanti ditambahin dengan zaitun gitu ya. Jadi banyak banget nih kalau diabetes. Mungkin nanti kita akan ada lagi ya sesi pembahasan tentang sinergi untuk penyakit. Tapi kurang lebih sari kurma sangat bagus juga untuk penderita diabetes. Tapi tadi maksimal ya. Terus tadi kalau masak nasi sinergiin sama ini tambahin zaitun dan ketika malam hari juga diminumkan zaitun, Bu. Itu bagus banget untuk diabetes. Tambah lagi herbanya diabetes ekstrak. Wah, jadi macem-macem ya. Kemudian apalagi nih? Sari kurma ini apakah cocok untuk daya tahan tubuh? Nanti share di PDF boleh. Nanti kita share di IG mungkin ya. Mas Hasan bisa nggak ya di-share di IG? Jadi biar teman-teman sambil follow IG-nya kita juga. IG kita yang bisa di-follow ada di Halal Trainer, ada di mana lagi Mas Hasan? BC Bekasi 3, ada di Rumah Sehat Herba. Nah, itu bisa nanti akan saya share di situ PDF-nya ya. Oke, kemudian apa lagi? Eh, sangat bagus untuk apa tadi daya tahan tubuh ya tadi udah saya jelasin ya. Jadi sangat bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh karena tadi nutrisinya sangat baik, nutrisinya sangat lengkap sehingga ketika terpenuhi nutrisi kita, insya Allah imunitas kita juga naik. Apa kalau segi manfaat untuk usia 25 tahun baiknya ekstra food atau sari kurma?
Saya jujur saya sukanya serabut ya. Karena sari kurma sedikit asam. Oh, nggak kebalik nih. Jadi agak khawatir. Oh ya, kalau sari kurma HNI, kayaknya kita coba ulang nih. Kayaknya waktu itu minum sari kurmanya kecampur lemon kali ya, jadi asam. Ini sari kurmanya kenapa kita kombinasi sama lemon minumannya? Karena sari kurma itu kan pure manis aja rasanya ya. Makanya biar seger-seger kita tambahin lemon. Tadi kan sari kurma vitamin C-nya memang sedikit ya. Karena memang dia udah dari kurma matang cenderung kurma kering, sari vitamin C-nya berkurang, kita kombinasi dengan lemon yang tinggi vitamin C. Makanya ini udah wah multi manfaat banget nih minuman harian. Boleh dibikin dingin, Bu. Kalau ini kita kebetulan bikinnya minum nih di dingin, ditaruh di freezer bisa, taruh di chiller bisa, atau dibuka dicampur dengan es boleh. Tapi dibikin hangat juga enak banget. Kemarin kita nyobain karena lagi hujan-hujan ya seharian itu kita bikinnya di hangat. Jadi kurmanya sama lemonnya bikinnya pakai air hangat, enak banget juga ternyata ya untuk nutrisi. Jadi seger. Jadi sebenarnya yang rasanya sedikit asam justru kayak nih teman-teman ya. Dan kenapa boleh nggak diganti sari kurma HNI? Boleh aja Bu. Karena sari HNI Health ini dia juga tinggi kandungan kurmanya. Cuma kalau yang sari kurma dia memang benar-benar pure kurma kandungannya. Jadi kalau yang nanya, saya mau tadi nutrisi segitu banyaknya dapat dari si kurma. Kalau high and health banyak juga tak banyak, tapi dia ada kombinasi lainnya. Gitu. Jadi kayak misalnya gini, saya lagi butuhnya Fe tinggi, maka saran saya yang lebih banyak di kurma. Tapi kalau maintenance aja, kalau saya sih sarannya, karena dia juga kan kaliumnya tinggi tadi, fosfor, magnesium, maka teman-teman bisa sinergikan mix ini dengan ini gitu ya. Kenapa? Karena kita butuh juga nih di kurmanya. Gitu. Kalau ini biasanya saya kasih buat anak-anak. Buat anak-anak setiap ini juga ada kurmanya. Jadi herba HNI yang mengandung kurma ada apa sih Bu Nur? Ada tiga nih yang cukup besar ya kandungan kurmanya. Itu di sari kurma yang 100%. Kemudian tadi di HNI Health berapa persen ya? Mungkin ada kali ya 20% kandungan kurmanya nih sekitar itu lah ya agak cukup tinggi juga. Termasuk juga di madu es jaga. Dia madu madu dua-duanya ini dikombinasi dengan madu, kemudian ada sari kurma plus ada herba-herba lainnya masuk ke dalam dua ini. Yang madu es jaga ini cukup banyak ya. Nanti teman bisa lihat di sini ya. Nanti kita kupas lagi sendiri dan juga Honey Health terutama dia memang rasanya enak banget. Bener tuh tadi. Saya lebih seneng Honey Health sama anak. Saya di rumah juga senangnya semuanya ini. Tapi alhamdulillah kemarin saya cobain bikin ini doyan. Dan kemudian saya campurkan kurma misalnya ke puding atau ke jus itu juga enak ternyata. Jadi kalau jus saya hampir nggak pernah pakai gula lagi teman-teman karena memang gula sendiri ketika dicampurin sama buah kemudian di blender itu sebenarnya kandungan nutrisinya itu udah sangat berkurang karena si gulanya ini. Jadi memang tanpa gula baiknya yang namanya bikin jus. Terus biar lebih tambah enak gimana setelah jusnya jadi kita campurkan. Kita campurkan madu boleh, kita campur ya kalau mau rasanya tetap original madunya madu multiflora. Kalau mau ditambahin ini boleh biar lebih seger atau ditambahin kurma gitu. Jadi bisa di mix nih teman-teman. Contoh bikin ini teman-teman yang paling enak itu jus pisang misalnya ya. Jus pisang itu teman-teman campurin ini sedikit. Oh, duh, enak banget. Campurin ini 1 sampai 2 sendok makan. Wah, Masya Allah. Rasanya jadi luar biasa. Jangan nggak usah dicampur susu lagi, nggak usah dicampur gula lagi gitu ya teman-teman. Jadi enak banget. Ada apa lagi pertanyaannya? Coba saya cek ya. Ya, Mas Hasan kok hilang? Ini ya, oh ya, sorry ini yang Zoom. Oke, keluar. Jadi, Masya Allah ya, sangat bagus untuk kandungan nutrisi tadi ya. Jadi usia dari mulai anak-anak ABG itu perlu banget cari kurma. Kalau buat kita nih bunda-bunda ya, kita juga perlu banget yang namanya kurma tadi untuk tulang ya. Jadi tulang itu biar nggak osteoporosis di usia 60, 70, walaupun sekarang banyak banget yang 50-an udah osteoporosis ditandai dengan sering sakit-sakit di dengkul, di tulang belakang ya teman-teman. Itu aduh luar biasa nih harus mulai ditabung ya kalsiumnya dari sekarang. Tapi bukan minum susu tinggi kalsium, saya tidak sarankan karena tinggi kalsiumnya biasanya susunya dicampurin tambahan kalsium sintetik dan itu sebenarnya tidak diserap oleh tubuh, justru malah mengeluarkan.
lebih bagusnya adalah dari makanan-makanan alaminya, nutrisinya. Misalnya apa sih yang tinggi kalsium? Susu, yes, benar. Nanti tambahin tinggi kalsium ikan, misalnya. Apalagi yang sampai tulang-tulangnya. Aku bisa ya makan tulang ikan. Itu di presto ya, Bu ya. Terus apa? Ini madu tinggi, ada kalsiumnya juga. Kurma termasuk yang tinggi kalsium. Makanya memang nutrisi sendi dan tulang juga disinergikan dengan yang namanya kurma. Zaitun, kurma, yang utamanya sih ini biasanya ya. Kalau untuk nutrisi tulang dan sendi itu gamat. Gamat juga sangat bagus banget gitu. Ya itu ada apa lagi tadi tuh Mas? Ya, sari kurma yang aman buat yang asam lambung udah lanjut ke bawah. Dicampur ekstra food boleh banget gitu. Dan emang jadi enak banget gitu ya. Kemudian kalau suka jajan dan jajanan warung itu kebanyakannya pemanis buatan. Ya, betul. Anak-anak yang usia 5 tahun udah lambungnya kena, nggak kekontrol. Oh, mengantisipasi. Pakai apa ya? Kalau mengantisipasi teman-teman ya, eh ya kalau antisipasi untuk jajanan ya, emang nih ini krusial banget ya. Apalagi kemarin ada satu video viral ya di TikTok ya, tentang anak usia 12 tahun ya, kelas 5 atau kelas 6 SD. Dia udah harus cuci darah teman-teman 3 kali sepekan ya. Masya Allah, mana jauh banget ke RSCM gitu ya. Teman-teman itu karena apa? Ternyata pemicunya karena dia kurang minum air putih, tapi minumnya minum minuman berwarna-warni dan tinggi pengawet. Minum teh, contoh nih ya, kayaknya kan teh sehat. Iya, tapi kalau setiap hari tehnya teh botol, maksudnya teh kemasan, mau bentuknya apapun ya, kemasan, itu Masya Allah Bu, berat Bu fungsi ginjal, apalagi anak kasih anak-anak. Belum lagi tadi senengnya yang warna-warni, rasa ini, rasa itu. Aduh, tolong dikasih pengertian ke anak-anaknya bahwa itu sangat berat untuk ginjalnya anak-anak kita. Kalau cuma 3 hari sekali minumnya, it's masih oke. Maka untuk menjaganya di rumah apa? Saya selain kasih kesadaran itu kepada anak-anak kita, ginjal itu sangat luar biasa, harus dijaga ya nak ya, itu amanahnya Allah. Kemudian apa? Kakak minum ini ya. Jadi saya selalu minumkan ini. Kalau anak-anak memang paling masih doyannya HNI Health ya dibanding ini. Jadi ini tadi saya masukinnya biasanya tadi tuh ke minuman, bentuknya ke puding gitu ya. Jadi kita pintar-pintar kita gitu ya. Tapi kalau ini memang minuman rutin biasanya bisa dicombine juga. Terutama pada kakak nih contohnya anak saya yang udah SMP SMA itu kan memang aktivitasnya udah lebih ya Bu. Aktivitas berpikirnya juga lebih biasanya saya sinergiin kombinasi ini sama ini gitu ya karena dia butuh banget apalagi yang cewek-cewek nih selain masalah lambung dia juga biasanya ada kurang anemia biasanya pucet Bu anak kita kok ada pucet ya wajahnya kayak nggak cerah ya padahal anak-anak tuh harusnya wajahnya cerah Bu karena dia masih bersih masih segar masih sehat terkait warna kulit ya bebas mau warna kulitnya putih mau coklat apalagi anaknya sering main di luar tapi pucet beda bisa dilihat di mata teman-teman bisa lihat matanya gitu dia pucet di mata di bibir juga maka teman-teman pasti ini konsumsi rutin kurma dan HRI Health gitu jadi kurmanya bisa disinergikan dan itu untuk mengantisipasi tadi jajanan-jajanan juga sangat baik diminum 1 sampai 2 sendok makan sih paling bagus ya 1 sendok makan di pagi 1 sendok makan di sore dilarutin air kalau anak-anak saya biasanya saya kombinasi sama pegagan nanti boleh kita bahas lagi lain kali kenapa sih harus ditambahin pegagan apalagi kalau anak saya ini ada 3 ramuannya Harumi 1 kapsul dibuka campur air hangat kemudian saya campurin pegagan dan campurin HNI Health udah itu diminum rutin dia kadang saya tambahin gamat tapi gamat itu nggak setiap hari tapi kalau yang 3 herba itu setiap hari dan itu diminum semua gitu jadi setiap habis maghrib tuh udah minum semua minum minum obat gitu ya minum obat minum nutrisi minum ya udah dan alhamdulillah semuanya doyan karena enak banget rasanya enak ibu-ibu juga kalau nyobain ketagihan gitu boleh juga buat ibunya jadi boleh dicampur ya terus apa lagi Bu boleh nggak kalau EGM untuk baby baru lahir tidak boleh Bun EGM itu tidak boleh untuk bayi baru lahir karena dia ada kandungan gula di dalamnya. Bayi baru lahir 0 sampai 6 bulan itu dia sangat diminimalisir gula. Sedangkan EGM ada tambahan gulanya. Kalau untuk yang aman adalah yang Hania. Hania yang
full cream paling bagus untuk bayi. Jadi kalau bayi ternyata ASINya nggak keluar, mau digantinya pakainya Hania full cream. Dia sudah nutrisinya sangat lengkap ya, mirip-mirip sama ASI walaupun ASI jauh lebih baik. Kemudian tidak ada gulanya. Jadi nanti minumnya ada takarannya ya Bu ya, nggak usah terlalu kental kalau buat bayi. Walaupun saran saya yang terbaik adalah kenapa sih ibunya nggak keluar? Nah itu harus ditreatment karena saya pernah Bu waktu zaman kapan? Oh COVID kemarin 2020 saya melahirkan anak keenam. Itu saya juga nggak keluar Bu. 1 minggu nggak keluar sama sekali asinya. Maka saya minumin booster nggak ngaruh juga, tetap juga nggak keluar. Ternyata kata dokter ibu stres gitu. Karena kenapa saya 1 bulan, hampir 1 bulan sakit ya, karena sakit ternyata COVID gitu kan. Dan itu berefek pada tubuhnya. Ya udah, akhirnya saya treatment loh, di treatment, di masas, ada namanya masas untuk eh, perbaikan ya, untuk biar asinya bagus. Kemudian dikombinasi juga dengan minuman-minuman herbal, makanan bergizi, dan alhamdulillah 1 minggu itu saya bisa keluar Bu. Dan akhirnya banyak lagi tetap dirangsang ya sama bayinya. Jadi walaupun nggak keluar, bayinya tetap dikasih ya ke tubuh kita. Ini emang menarik banget Bu kalau ngomongin ini ya. Boleh nanti tema ini saya berbagi pengalaman. Alhamdulillah 6 anak ASI eksklusif walaupun sempat ada beberapa yang awalan itu tadi ASInya nggak keluar. Kita tekniknya ada untuk kemudian merangsang akhirnya ibunya bisa. Karena semua ibu itu kasus untuk nggak bisa menyusui itu sangat sedikit, Bu. Kecuali ada kelainan ya, memang ada, tapi hampir jarang banget ditemui. Ketika kitanya ngerti dan kitanya berusaha, kemudian tadi nggak stres. Wah, masa saya nggak keluar, akhirnya makin stres. Kita relax, kita ya ternyata memang ada masalah nih, kita terima dulu. Kemudian biar bayinya nggak apa-apa minum dulu pakai susu EGM ya bisa, EGM Hania yang tadi ya. Nanti insya Allah sambil dibantu terus dengan ASI. Gitu Ibu ya. Kemudian ada apa lagi tadi? Nutrisi buat tulang apa Bu? Tadi udah sambil saya sebutin ya. Sangat bagus tadi dengan sari kurma. Sari kurmanya mungkin kalau untuk tulang yang udah osteoporosis teman-teman ya. Misalnya ibu kita udah mulai ada gejala osteoporosis dan osteoartritis biasanya nyambung di dengkul ya biasanya yang paling berasa. Kalau ditumit dia penyakit ya radang sendi biasanya. Biasanya di dengkul sama di tulang belakang. Nah, sepanjang tulang belakang nanti teman-teman bisa sinergikan ini. Gamatnya itu Bu, itu dosisnya udah tinggi, minimal 9 sehari, 3 kali 3 kapsul, ditambah dengan sari kurmanya juga 3 kali 1 sendok makan sehari, tambahin zaitun. 3 herba ini insya Allah udah cukup banget buat nutrisi tulang, ditambah tadi nanti mulai kurangi karbo tapi perbanyak protein. Dan nutrisi-nutrisi buah-buahan yang kalsiumnya juga cukup tinggi ya, kalsium kalium tuh seperti pisang, susu EGM boleh diminum. Kalau yang sudah mengurangi gula, boleh GM-nya di switch dengan yang aren, gitu. Bukan yang coklat buat anak-anak ya. Kemudian atau yang Hania mah udah oke banget ya. Apalagi Hania sekarang udah ada harga lebih hematnya ya teman-teman. Wah itu worth it banget, sangat bagus untuk diminum. Kalau yang nggak mau banyak lemaknya, ya pastinya bisa minum yang skim. Ya. Kalau untuk agar anak gemuk berisi minum susunya apa ya? Saya kasih EGM dan Hania Safia ya udah bagus banget Bu. Boleh ditambahkan coba diminumkan dulu Bu andrografis. Kalau nggak andrografis pegagan biasanya dia juga mungkin ada juga yang namanya peradangan. Sebenarnya andrografis juga sangat bagus dia untuk mengatasi kita khawatir ada misalnya nih Bu, kalau anak kita kurus itu ya apalagi usia sampai 5 tahun itu memang masih rentan yang namanya kena parasit ya. Parasit itu salah satunya cacing ya. Memang bisa diminumkan kalau memang udah positif boleh wajib diminumkan obat cacingnya. Tapi kalau nggak positif kayaknya cuma nggak tahu nih Bu Nur nggak ada cacingan tapi kenapa kurus ya aktif Bu biasanya anaknya. Alhamdulillah aktif, anaknya aktif. Kemudian dia nggak gampang sakit. Itu sebenarnya sudah bersyukur karena anak saya juga ada Bu yang kayak gitu ya nggak bisa diem anaknya. Jadi ketika ke dokter, dok ini kenapa ya dok? Bu ini sih walaupun kurus kayak gini gitu ya, tapi ini berisi. Katanya berisi, maksudnya berisi gimana dok? Coba ibu pegang nih. Dagingnya kuat, dagingnya tuh eh, berasa gitu, gempel gitu ya bun ya. Bukan yang dan kelihatan mukanya juga dia tidak lesu, tidak lemah. Nah kalau udah kurus,
kok kayaknya anaknya juga lemah lesu terus nggak aktif. Nah, itu memang kemungkinan kekurangan nutrisi. Tadi ibu-ibu, kenapa saya bilang kekurangan nutrisi? Mohon maaf, bukan kekurangan makan, Bu. Makannya banyak, tapi nutrisinya kurang. Kenapa? Anak-anak kan doyannya cuma nasi sama ayam goreng. Nasi sama telur, ya nggak, Bu? Buah sayur kurang, susah. Nah, itu makanya kenapa butuh ini nih, butuh nutrisi. Ini mah nggak doyan ya, ini yang doyan anak-anak ya. Apa nih namanya? Sari kurma, HNI Health. Itu nih HNI Health harus banyak, Bu, 3 kali sehari, 1 sendok makan. Kemudian tadi susunya juga bisa 2 sampai 3, 2 saset lah sehari itu udah cukup. Boleh yang EGM dikombinasi bener, Hania full cream udah bagus. Mau yang dia sapi, mau yang dia kambing itu udah bagus, Bu. Yang sapi juga full cream, dia insya Allah lemaknya dapat. Tadi mungkin aktif kali ya, Bu, ya anaknya ya. Terus apa lagi? Xfood aman nggak untuk usia 1 tahun? Oh aman, Bun, sangat aman. Bahkan anak-anak saya udah di atas 9 bulan udah minum HNI Health. Karena bayi udah di atas 9 bulan dia sebenarnya udah kuat lambungnya untuk menerima madu. Bahkan sebenarnya untuk kasus-kasus tertentu yang sakit di atas 6 bulan pun udah boleh disinergikan dengan madu. Tapi sedikit ya madunya, bukan kayak orang dewasa 1 sendok makan, cuma seujung sendok aja udah cukup gitu. Kemudian apalagi usia aman nggak untuk usia 1 tahun? Sangat aman. 6 tahun juga apalagi untuk aman ya, sangat aman. Untuk anak autis yang mempunyai riwayat asma apa ya, Bu? Kalau untuk anak autis yang pertama madu sangat bagus, Bunda. Boleh sari kurma boleh, karena dia yang penting dikurangi yang namanya asupan gluten ya, terutama bisa atau bahkan dihindari. Kayak tepung-tepung tuh udah harus dihindari. Nutrisinya sangat bagus dengan spirulina bagus. Kemudian yang sangat bagus untuk jangan jangan sampai makin hiperaktif yaitu dia ditenangkan dengan pegagan. Kemudian juga bisa dengan deep squat. Itu sangat bagus nutrisi untuk anak-anak yang autis ya. Sebenarnya kan anak autis itu anak-anak yang sebenarnya bisa juga ketika kita bisa menanganinya ya, ibunya pastinya harus belajar ya, Masya Allah, amanahnya lebih besar lagi, tapi Insya Allah mereka sangat luar biasa sebenarnya Ibu ya. Nanti Ibu tinggal dikuatkan juga, kemudian dikurangi hiperaktifnya dengan konsumsi tadi, pegagan ya, kemudian juga deep squat dan ini, HNI Health, kurma. Itu sangat bagus. Itu sepertinya sudah banyak. Izin bertanya, minum kopi Sevo sehari sampai 5 kali gitu nggak apa-apa ya? Bunda-bunda, walaupun eh, produk-produk HNI, alhamdulillah ya, produk-produk yang insya Allah aman, tapi tetap sesuatu yang berlebihan juga tidak baik untuk tubuh kita, gitu. Walaupun sekarang alhamdulillah nih kopi Sevo itu udah nggak ada gulanya ya, udah pakainya gula stevia ya, jadi juga dari kalori pastinya menurun gitu, tapi tetap untuk keamanan ginjal. Keamanan maksudnya gimana? Ginjal itu kan juga butuh, nggak boleh terlalu berat, Bu. Ketika dia konsumsi minuman-minuman yang beraneka berat ya, beraneka rasa, termasuk kopi di dalamnya, termasuk sirup-sirup, teh-teh biasa ya, bukan teh centella, itu juga dia akan memberatkan. Apalagi kan ibu-ibu nggak cuma minum kopi Sevel ya, tapi minum yang lain-lain juga. Jadi saran saya kopi Sevel terbanyaknya itu mungkin di 3 saset gitu ya. Kalau 5 saset itu cuma 1 hari. Contoh, saya pernah juga 5 saset 1 hari. Karena saya full banget dari pagi sampai malam masih aktivitas. Jadi pagi, pas agak siangan ternyata meeting dikasih juga kopi saya kalau minum lagi. Nggak berasa nih. Siang-siang habis makan siang disuguhin lagi kopi minum lagi gitu. Nyampe rumah sore masih minum lagi. Ternyata saya masih harus ngurusin baru kelar jam 11 malam. Sebelum tidur pingin ngopi lagi. Banyakin air putih. Kalau memang keadaannya harus kayak gitu, banyakin air putih. Tapi bukan berarti dia aman setiap hari seperti itu. Untuk dosis amannya, saran saya 3 saset udah paling banyak. Gitu. Bahkan kalau bisa 2 saset lebih cakep. Yang lainnya bukan dengan kopi, Bu. Bukan dengan kopi Sevel. Tapi bunda-bunda kuat penuhi dengan nutrisi lainnya. Tapi dibilang aman, aman Bu, insya Allah. Tapi tidak berlebihan dan tidak berketerusan 5 sasetnya. Jadi kalau cuma 2 saset berketerusan, saya udah kurang lebih 12 tahun nggak apa-apa Bu. Tapi kalau 5 saset setiap hari, ya itu tadi ginjalnya berat. Apalagi minumnya kurang misalnya. Karena kan tiap orang berbeda ya. Seperti itu. Nah ini kalau media kita ya teman-teman silakan nanti bisa PDF-nya kita akan share di
media sosial kita. Jadi pastiin teman-teman di follow ya gitu. Jadi Masya Allah seperti itu mungkin ya teman-teman semua karena udah jam 11. Terima kasih atas kehadirannya hari ini dan juga pertanyaan-pertanyaannya yang luar biasa. Semoga tidak ini ya, semoga tidak puas. Nah, kalau nggak puas kan akhirnya banyak belajar, terus banyak belajar. Karena Masya Allah yang namanya belajar itu dari mulai kecil ya, buayan sampai kita liang, sampai kita masuk liang lahat baru berhenti, Bu. Jadi Masya Allah kita semoga terus semakin bertambah ya, semakin banyak. Karena belajar juga nggak cuma dari baca buku, tapi dengan kita sering hadir HS misalnya, sharing, berdiskusi, dengerin mentor-mentor kita lagi ngomong gitu sambil kita diskusi sama teman-teman yang hadir saat HS hari itu juga sebenarnya insya Allah adalah salah satu proses belajar. Yang nggak boleh ada kalau ngumpul kita gibah ya Bu ya, emak-emak tuh biasanya ya. Nah daripada gibahnya nggak jelas, mendingan kita HS aja ya Bu ya, yang jelas yang omset. Apa aja tadi Bu, 3 herba keluarga? Oh iya. Bikin teh boleh kan dicampur sarkum? Boleh, Bunda. Kan sarkum tadi bisa untuk sebagai pemanis buat pemanis buatan, pemanis alami. Itu dibanding pakai gula lebih sehat pakai sari kurma. Cuma memang rasanya nanti akan berubah ya. Karena kalau saya sih lebih senang sari kurma itu ya diminum sari kurma aja. Lebih enak malah tadi minuman ini. Tara, nah minumannya yaitu dikombinasi dengan nggak kelihatan ya. Nah ini dengan lemon, teman-teman. Oh iya tadi saya bilang di akhir mau mau bagi resep ini ya. Jadi teman-teman resepnya cuma 2 aja bahannya, 3 sama air ya. Sari kurma dilarutkan di air, kemudian juga dikasih lemon sedikit aja. Gitu. Biasanya sih lemonnya 2% aja atau 1 sendok itu udah cukup banget. 1 sendok udah cukup banget. Terus ditambahin 2 sendok, enggak 1 sendok ya, setengah sendok aja. Setengah sendok makan, ditambah dengan eh, sari kurmanya bisa 2 sendok makan. Gitu, sama air. Nah, itu udah enak banget. Kalau kita sih bikinnya ini banyak ya, karena kita langsung produksi kayak gini. Dan ini memang tanpa pengawet. Jadi mohon maaf kemarin ada teman-teman dari mana ya, Majenang apa dari mana gitu. Kata Teteh Bu mau di order tapi nanti dikirim sampainya 3 hari. Oh jangan karena ini nggak pakai pengawet. Terus juga dia suhunya kalau nggak pakai pengawet harus suhu 5 derajat di kulkas. Jadi baru bisa awet sampai seminggu. Itu kan cuma seminggu ya teman-teman. Jadi buat bikin di rumah enak banget stok. Bikin di rumah. Gitu. Bikin di rumah kurma dicampur dengan air dicampur dengan lemon. Kalau untuk produksi massal gini kita nggak pure cuma kurma karena nanti harganya jadi mahal banget. Kita kombinasi dengan gula aren teman-teman. Misalnya teman-teman mau bagi-bagi nih buat acara arisan atau mau lagi HS teman-teman nih apa ya bosan nih minumannya kopi terus kali-kali bikin ini Bun. Nah itu bisa dikombinasi sari kurma sama gula aren gitu ditambah dengan tadi lemon tetap. Nah itu enak banget. Nanti boleh deh di medsos juga kita kasih tahu ya resep-resepnya gitu. Ya seperti itu ya teman-teman. Udah semua ya. Kalau sari kurma baiknya saat perut kosong atau setelah makan. Kalau baiknya itu kalau sari kurma itu sebenarnya bisa dari mulai perut kosong, tapi memang tergantung kalau punya masalah lambung teman-teman, memang sebaiknya diisi dulu walaupun sedikit ya, nggak usah banyak-banyak itu insya Allah udah cukup gitu. Tapi kalau nggak ada masalah apa-apa kayak saya nggak punya masalah lambung, saya sih minumnya perut kosong juga nggak apa-apa. Begitu bangun tidur biasanya saya minumnya kan misalnya air putih ya, habis itu mulai sambil nyeruput-nyeruput kopi sambil ngurusin anak-anak. Nah, habis itu saya minum ini, udah nggak masalah. Minum ini, minum kurma. Nggak pakai lemon. Kalau pakai lemon jangan ke perut kosong. Nah, ini pakai ini. Walaupun sebenarnya terapi untuk lambung itu juga sebenarnya bagus banget jeruk lemon atau jeruk nipis saat perut kosong. Dikombinasi sama sari kurma, baiknya ditambah madu lagi dikit. Itu juga bagus. Cuma memang awal-awal mungkin agak perih, tapi nanti lama-kelamaan ketika udah mulai terbiasa, insya Allah udah enggak. Gitu. Itu sih teman-teman ya. Mungkin kelas produk kita ya hari ini yang kita bahas yaitu tentang seputar kurma, sari kurma dan ada apa aja di produk HNI sari kurma ini dan Masya Allah tadi manfaat dan kandungannya udah saya jelasin juga sambil pertanyaan-pertanyaan tadi juga sudah terjawab. Sampai ketemu lagi di hari Rabu berikutnya. Jadi Insya Allah tiap Rabu kita jam 10.11 ada agenda kelas produk ya, bedah produk
Sambil biar makin kenal pinter produk-produk HNI, bisa enak sambil kita bersharing juga, nggak usah lama-lama, 1 jam aja, jam 10 sampai jam 11. Jadi pastiin jam 10 teman-teman udah, sebelum jam 10 boleh masuk Zoom-nya, jam 10 kita langsung mulai. Oke, terima kasih teman-teman semua, semoga sehat selalu. Dan pastikan hari ini akhir bulan, pastikan semua transaksinya sudah terinput. Buat yang jadi stokis, pastikan semuanya udah terinput nih, udah diinput dari siang ini, jangan nunggu nanti malam ya. Bahkan saya sekarang udah mulai ya, semua tim kita itu mulai real time, paling telat banget 3 hari sekali supaya nggak numpuk ya ibu-ibu ya. Kalau nginput-nginput itu kalau udah numpuk suka males karena kebanyakan. Maka teman-teman pastiin segera dan cek AVO-nya, yang belum bisa buka AVO segera calling mentornya, untuk lihat prestasinya. Pastiin teman-teman belanja apapun terinput supaya dapat cashback tabungannya. Jadi kita bisa jalan-jalan bareng dari tabungan kita di HNI. Lebih cakep lagi kalau jalan-jalannya umroh bareng ya teman-teman ya. Oke, semoga kita bisa umroh bareng bersama di HMI. Terima kasih teman-teman semua. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Eta kue kacang teh sabarahaan. Boleh apa nama? Boleh apa nama? Dia cek aing tuh aing teh aya.